Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Abada, amma ba'du. Terutama sekali, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan Zoom pada sore yang cerah ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita iringkan salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmu berpengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah seminar Bapak Rizky Saputra MPD SPD, yang saya banggakan teman-teman generasi penerus bangsa yang seperjuangan dengan saya. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke inti materi saya yang berjudul yaitu tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 9 SMPN 13 Padang saat pandemi COVID-19. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kebugaran jasmani merupakan suatu keadaan yang diinginkan oleh semua orang dan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi seseorang dalam menjalani segala aktivitas kehidupan. Dengan kebugaran jasmani yang baik, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Tanpa kebugaran jasmani yang baik, dikhawatirkan mereka tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Maka untuk itulah mereka diwajibkan menjalani pendidikan minimal 9 tahun. Sebab pendidikan mempengaruhi penting untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. B. Identifikasi masalah. Ada 6 poin tentang identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan aktivitas fisik siswa. Yang kedua, kurang memanfaatkan waktu luang siswa. 3. Status gizi siswa. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, belum diketahui tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 9 SMPN 13 Padang. C. Pembatasan masalah. Penelitian ini bermaksud meneliti masing-masing faktor yang diidentifikasi di atas. Penelitian ini hanya melihat tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 9 SMPN 13 Padang saat pandemi COVID-19. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan. Masalah penelitian ini adalah apakah terdapat perbandingan tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 9 SMPN 13 Padang saat pandemi COVID-19. E. Tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 9 SMPN 13 Padang saat pandemi COVID-19. M. Manfaat penelitian. Salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. 2. Bahan referensi bagi perpustakaan, serta menambah bahan bacaan dan wawasan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang akan menjadi guru pendidikan jasmani. 3. Bahan pertimbangan bagi SMPN 13 Padang
dalam upaya peningkatan kebugaran jasmani siswanya. 4. Bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara mendalam. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Hakikat kebugaran jasmani. A. Kebugaran jasmani. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kondisi agar kebugaran jasmani agar tetap baik. Sehingga banyak terlihat pria ataupun wanita, tua ataupun muda melakukan kegiatan olahraga. Baik itu di lapangan atau di jalan-jalan. Kebugaran jasmani mempunyai peranan penting dalam aktivitas sehari-hari yang harus diberikan kepada seseorang sehingga dapat menjaga kebugaran jasmani dan membangun sikap dasar aktivitas fisik untuk menunjang kebugaran jasmani yang sesuai dengan pengelolaan sebuah aktivitas yang lebih berorientasi pada pemenuhan gerak. Menurut Hasibuan dalam Sepriadi 2017 yang menjelaskan bahwa upaya kebugaran jasmani adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk meningkatkan derajat kesehatan. Selanjutnya, menurut Sutarman dalam Sepriadi 2017 menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah aspek fisik dari kebugaran yang menyeluruh atau total fitness yang memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyelesaikan diri pada tiap-tiap pembebanan fisik atau physical stress yang layak. Dari pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk merasakan kelelahan untuk melakukan kegiatan lainnya. B. Fungsi kebugaran jasmani. Di dalam kebugaran jasmani terdapat beberapa fungsi sebagaimana menurut Kamiso dalam Istiqomah tahun 2004. Fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kemampuan, kesanggupan daya kreasi, dan daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. Kemudian menurut Gusril dalam Sepriadi 2017 menyatakan adapun fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kesanggupan dan kemampuan setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Karena dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja bagi siapapun yang memiliki sehingga dapat melaksanakan berbagai tugas secara optimal agar mendapat hasil yang baik sesuai dengan harapan. C. Komponen kebugaran jasmani. Di dalam kebugaran jasmani terdapat unsur-unsur kebugaran jasmani yang menggambarkan kondisi fisik setiap orang. Mengetahui dan memahami kebugaran jasmani seseorang itu sangatlah penting karena komponen-komponen kebugaran jasmani sebagai penentu baik atau bukannya kondisi fisik atau tingkat kebugaran jasmani seseorang. Menurut Bowkar dalam Maitira 2013 menyatakan bahwa unsur-unsur kebugaran jasmani seperti yang di bawah ini. A. Maksudnya 1. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi A. Daya tahan jantung paru atau cardiovascular endurance. B. Kekuatan otot atau muscular strength. C. Daya tahan otot atau muscular endurance. D. Kelentukan atau flexibility. E. Komposisi tubuh atau body composition.
2. Kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan olahraga meliputi A. Kelincahan atau agility, B. Kecepatan atau speed, C. Kecepatan atau balance, D. Koordinasi atau coordination, E. Daya ledak atau power. Dari uraian di atas bahwa di dalam kebugaran jasmani terdapat dua macam unsur-unsur kebugaran jasmani, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan olahraga dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan kebugaran jasmani yang meliputi kesehatan yaitu daya tahan jantung paru, kekuatan otot, daya tahan otot, kelentukan komposisi tubuh. Sedangkan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan yaitu koordinasi, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, daya ledak, kecepatan reaksi. Maka dari itu, semua komponen kebugaran jasmani tersebut dapat membuat keadaan tubuh semakin baik. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Di dalam kebugaran jasmani, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang agar suatu aktivitas atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dengan kebugaran jasmani yang baik, seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Dengan demikian, menjaga kesehatan tubuh sangat penting guna mencapai suatu hasil yang optimal. Menurut Depkes RI dalam Haryono 2002 menyatakan bahwa tingkat kebugaran jasmani pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam adalah sesuatu yang sudah terdapat dalam tubuh yang bersifat menetap seperti keturunan, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal antara lain seperti aktivitas sehari-hari, lingkungan, dan kebiasaan merokok. Kemudian menurut Sarki dalam Maitera 2013 mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani antara lain hereditas, latihan, jenis kelamin, usia, lemak, aktivitas, asupan gizi, gaya hidup, dan kesehatan. Dari pernyataan tersebut bahwa kebugaran jasmani dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud faktor internal adalah sesuatu yang sudah terdapat dalam tubuh seseorang, yang bersifat menetap seperti hereditas, jenis kelamin, usia. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah latihan, lemak, aktivitas, asupan gizi, gaya hidup, dan kesehatan. E. Ciri-ciri kebugaran jasmani yang baik. Di dalam kebugaran jasmani terdapat ciri-ciri kebugaran jasmani yang baik bagi seseorang. Seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan dapat menjalankan suatu aktivitas tersebut dengan positif, baik, dan produktivitas. Sedangkan seseorang yang mempunyai kebugaran jasmani yang buruk, maka suatu pekerjaan yang dia lakukan tidak akan berjalan dengan baik, dikarenakan tubuh kekurangan asupan serta oksigen keseluruhan tubuh. Menurut Gusril dalam Fadria 2015 menyatakan ciri-ciri seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik yaitu sebagai berikut. 1. Resisten terhadap penyakit. 2. Memiliki daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah, pernapasan, memiliki daya tahan otot umum. 3. Memiliki daya tahan otot lokal. 4. Memiliki daya ledak otot. 5. Memiliki kelenturan. 6. Memiliki kekuatan. 7.
memiliki koordinasi dan kecepatan. Kemudian menurut Sunardi, dalam Fikri 2018, menyatakan ciri-ciri seseorang yang mempunyai kebugaran jasmani yang baik sebagai berikut. 1. Cukup kuat melakukan tugas harian maupun tugas darurat atau mendadak lainnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tugas harian tanpa kelelahan yang berarti. 3. Mempunyai ketahanan kardiovaskuler untuk melakukan pekerjaan yang melelahkan. 4. Memiliki kelincahan sehingga mampu untuk bergerak leluasa. 5. Memiliki kecepatan untuk mampu bergerak cepat dalam mengatasi keadaan darurat. 6. Memiliki daya kontrol, mengkoordinasikan gerakan tubuh dengan mulus. Kerangka konseptual, yaitu kebugaran jasmani pada saat pandemi COVID-19. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan pada saat penelitian dilakukan. A. Tempat waktu penelitian. 1. Waktu. Waktu penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 3 bulan dari bulan Februari sampai bulan Mei. 2. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMPN 13 Padang. C. Populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi penelitian ini adalah siswa yang mengikuti kegiatan proses pembelajaran PJOK secara daring di saat pandemi COVID-19 di SMPN 13 Padang. Menurut sekarang dalam Widodo 2018 menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. B. Sampel. Mengingat jumlah populasi penelitian ini banyak, maka metode yang digunakan itu teknik pengambilan sampel secara purposifesam. Paling berdasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kriteria atau sifat populasinya. Widodo 2018, kriteria sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMPN 13 Padang yang aktif melakukan olahraga di rumah dan tidak sedang memiliki penyakit ataupun cedera berat. Sampel penelitian ini berjumlah 50 siswa. Jenis dan sumber data. D. Jenis dan sumber data. 1. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 2. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMPN 13 Padang yang aktif melakukan olahraga di rumah, tidak sedang memiliki penyakit ataupun cedera berat yang terpilih menjadi sampel sebanyak 50 siswa. E. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei dengan menggunakan tes dan pengukuran digunakan untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani dan dengan menggunakan tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 9 SMPN 13 Padang selama COVID-19. F. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data tingkat kesegaran jasmani siswa kelas 9 SMPN 13 Padang. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kebugaran jasmani adalah menggunakan tes kesegaran jasmani Indonesia dari Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi. H. Teknik analisis data. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik
deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan menggunakan rumus presentasi sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Dengan keterangannya, P itu sama dengan presentasi, F itu sama dengan frekuensi jawaban, N itu sama dengan jumlah responden. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.